Kritik yang keras bahwa kita sudah tidak menghargai Pancasila, ya sudah, negara kita lagi berada di fase Pancasila. Bosnya itu rakyat, bosnya itu rakyat, dan mereka menjadi perangkatkan langsung dapatkan. oh omnibus law. Kalau menurut kakak bagaimana itu? Soal itu itu waktu demo omnibus law. Jadi kalau sampai ada Pancasila yang dia rubah jadi Pancasila, kalau kita orang awam istilahnya yang tidak mengerti dengan anatomi atau dinamika demonstrasi, dinamika untuk kita menyampaikan pendapat, pasti kita menerjemahkan lurus-lurus kalau dia sedang mempermainkan ideologi kita punya negara. Tetapi yang saya tangkap dari orasi yang dia sampaikan itu kritik keras untuk pemerintah atau dalam hal ini bagian legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan ya peraturan dan sebagainya, kalau mereka ini sedang di jalur yang tidak baik-baik saja, maksudnya lagi tidak di jalur yang benar. Karena kita toh punya Pancasila, tetapi kenapa buat sesuatu tidak memperhitungkan Pancasila? Makanya cara dia mengkritik bahwa karena kita sudah tidak menghargai Pancasila, ya sudah, negara kita lagi berada di fase Pancasila. Jadi dia menyampaikan dia punya pemikiran bahwa negara kita yang sekarang lagi berjalan itu yang begini loh. Yang pertama, kita akan menjadi menjadikan situasi itu yang aman-aman saja dan sebagainya seperti yang dia sampaikan. Dan yang saya tangkap dari itu sebenarnya kritik yang keras bahwa pembuat atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang sedang tidak memperhitungkan Pancasila sebagai dasar falsafah kita punya negara. Oke, ini luar biasa, saya akhirnya paham sih. Saya pada awalnya ketika saya nonton itu ya, itu saya berpikir, Pancasila dasar negara kita kok bisa diubah. Cuman saya tidak paham kalau tidak terpikir ke situ, Kak. Ini kalau ngomong bisa pikiran saya terbuka kalau kita kenapa dia begitu? Karena saat itu seperti yang kakak bilang tadi, kita sementara tidak mengikuti dasar ideologi itu. Jadi Pancasila diubah jadi Pancasila. Ya karena lagi tidak benar-benarnya lagi di jalur yang salah. Jadi kan kita kalau mau tahu kenapa dia sampai menyampaikan yang hal seperti itu, ya intinya di situ. Dia punya inti dari dia sampaikan dia punya pendapat, yaitu kita lagi tidak baik-baiknya. Itu intinya sih. Tuntasan dari hukum. Jelas, karena orang yang mengerti dasar dari Pancasila, walaupun Pancasila itu sendiri itu adalah dasar negara, tetapi dalam proses pembentukan itu dia juga punya dasar tersendiri. Nah, kalau yang kita umumnya tahu kalau Pancasila itu merupakan pikiran yang dihasilkan dari Soekarno dan ya tim-tim 9 kah yang di PPUPKI atau PPKI itu dari Piagam Jakarta. Tapi kita yang masyarakat awam yang tidak pernah belajar khusus lagi soal Pancasila itu belum sadar kalau di balik Pancasila yang 5 sila ini
waktu dulu ada pemikiran lain yang mempengaruhi untuk Soekarno merubah bunyi Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari yang syariat Islam itu. Nah, ada saja hal yang membuat dia sampai buat Pancasila itu. Ya dengan tujuan ya kalau buat undang-undang ya seperti itu kan kasus Omnibus Law. Kalau buat sesuatu tuh harus memperhitungkan itu karena inilah dasar hukum yang paling top. Kalau kita jalankan kita tidak butuh undang-undang yang lain kalau sebenarnya kita mampu mengimplementasikan Pancasila seperti itu sih menurut saya. Kebanyakan itu kan ini kan kebanyakan undang-undang menurut kakek yang selama ini undang-undang ini apa namanya ada yang mereka buat itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar sama yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila. Ya kan banyaknya seperti itu. Makanya terjadi demonstran di mana-mana. Demo tuh kadang orang bilang sesungguhnya demo itu tidak boleh ada kan ada jalur mediasi dan jalur audiens, jalur sebagainya. Tapi kan sampai kalau sudah terjadi demonstrasi seperti itu jalan satu-satunya harus dengan jalan yang keras karena mereka tahu yang mereka serang ini bukan orang yang tidak paham tapi pura-pura tidak paham. Itu lebih bahaya daripada orang tidak paham. Tuh. Orang yang masa bodoh dan berlagak seolah-olah bodoh lebih jahat daripada orang yang bodoh. Jadi itu alasan kenapa harus keras demo turun demo. Iya. Berarti demo itu tujuannya itu. Padahal kalau saya apa namanya, saya tuh berpikirnya begini, daripada demo kenapa tidak masuk audiens. Itu. Kadang secara awam mereka berpikir begitu. Tapi kalau kita ada jalur audiens, biasanya setelah demo baru audiens nyusul dari belakang. Yang seharusnya harus audiens dulu baru demo. Karena kita tahu pola pikir kita punya masyarakat Indonesia itu terkadang tertutup dengan kritikan. Kadang kita menyampaikan pendapat, ada yang langsung membantah. Yang seharusnya kita terima dan kita saring mana baiknya kita pakai, tapi karena mental yang tadi saya bilang tidak menerima kritikan, menolak kritikan, kita langsung bantah di tempat itu juga. Padahal kan hal yang kita rasa kita tidak perlu dipakai ya sudah diam saja, tidak perlu dibantah. Kalau kritik itu baik ya, kalau bagi saya. Cuma kebanyakan pemerintah itu yang anti kritik. Sekarang kebetulan ya, kalau ada pemerintah ada penguasa itu yang mempenjarakan orang yang kritik, itu menurut kakak seperti apa? Kalau menurut saya sih itu antara dia tidak paham atau kembali ke tadi saya bilang pura-pura tidak paham. Kalau pemimpin yang pandai, yang cerdas, dia haus akan kritikan. Karena dari kritikan itu dia akan punya senjata yang lebih banyak lagi untuk membenahi dia punya diri, dia punya gaya memimpin. Semakin orang kritik, semakin dia laksanakan. Seperti orang mengkritik jalannya harusnya dia, oke saya terima kritikannya, saya minta waktu sekian, saya kerjakan jalan ini. Fix. Dia menarik empati lagi, banyak orang yang kemarin lagi kontra-kontranya dengan kasus jalan, masuk dalam dia punya lingkaran. Kalau menurut saya politisi yang cerdas, tetapi karena gaya menolak kritikan yang saya rasa ini sudah mental yang tertanam di kita orang-orang Indonesia, bukan hanya kita di NTT, tapi hampir seluruh Indonesia mental menolak kritikan itu tinggi, akhirnya tidak melihat makna dan sisi positif dari kritik itu sendiri. Kalau menurut saya tuh kalau menurut pandangan kakak Pak Jokowi itu dia anti kritik tidak? Kalau menurut saya dia tidak anti kritik, tetapi dia bijaksana. Kenapa saya bilang ini bukan saya propen? Saya kadang kalau hal yang saya anggap tidak ini lagi tidak di jalur ini, saya mengkritik. Ini hanya mengambil empati masyarakat. Tetapi Jokowi ini cerdas dan bijaksana. Kenapa? Kritik dia boleh jawab, tetapi dia laksanakan, dia buat.
ada bahasa yang bilang dia nyeleneh, pokoknya bahasanya yang seperti biasa-biasa, tapi dia buat yang kritik dari masyarakat yang harus apa, contoh apa, kasus apa kemarin yang kasus, oh iya saya nonton kemarin kasus orang deskripsikan tentang itu Panglima TNI yang kemarin yang sudah pensiun karena tiba-tiba dia dicabut, ternyata ada kasus-kasus tertentu, tetapi itu dia bijaksana karena dia menerima kritikan, dia mengkritik orang tetapi tidak di media. Sosok Jokowi dia punya cara sendiri, dia ambil keputusan yang orang lain mungkin anggap oh sudah habis masa jabatan, tetapi itu dia sedang mengkritik orang yang dia rasa ya sudah habis waktu untuk memimpin, karena saya rasa ya seperti ini begitu. Tapi Jokowi tidak pernah menjarakan orang yang kritik kan, paling Saya rasa tinggi. tidak pernah, tapi kan kalau berada dalam lingkup politikus, dia kan tidak jalan sebagai Jokowinya, tapi dia jalan sebagai organisasi atau ya partai politik itu juga organisasi. Jadi dia harus mempertimbangkan, kadang ada keputusan yang menurut saya, ini hemat saya, mungkin bukan dari beliaunya, tetapi keputusan partai, keputusan kita bersama. Kan baru-baru di Melaka, barangkali kakak tahu itu bupati mau penjarakan anggota dewan yang kritik, jangan-jangan bupati masuk angin, jangan-jangan bupati Melaka masuk angin. Dan itu kan sempat lapor ke kepolisian. Saya tidak tahu akhir sekarang seperti apa, cuman waktu itu sempat viral, ada yang pro anggota dewan, ada yang pro bupati. Cuman saya sendiri, saya pribadi itu, saya itu tidak senang kalau kita seorang pemimpin itu penjarakan orang yang kritik. Saya ikut, coba menurut saya itu, coba kita belajar dari Pak Jokowi lah. Ada yang sampai maki saja dia tidak penjarakan, itu luar biasa. Ini kalau belum apa-apa sudah mau penjarakan itu anggota dewan yang kritik. Dan kalau apalagi rakyat kritik. Begini, saya tidak tahu sih inti permasalahannya itu apa, tetapi kalau sebagai kalau saya memposisikan diri sebagai bupati, saya lihat kritiknya karena apa. Kembali harus mengubah kritik menjadi hal yang positif supaya kita tidak kesentil. Ya istilah bahasa orang luar sih ya bodoh amat. Mau dikritik ya saya tidak merasa tersentil, saya tetap buat apa yang saya rasa itu benar. Itu seperti Pak Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo apa katanya dikritik itu fitnah, tergantung kita harus berjiwa besar ya. Ya tergantung di pola pikir, logika kita harus sampai di mana. Kalau seorang pemimpin tidak berjiwa besar untuk mengkritik, susah juga ya kayaknya. Ya itu saya rasa ya. Oh, oke. Satu lagi soal undang-undang ini, undang-undang apa yang sejauh ini yang diperdebatkan itu soal penghinaan terhadap presiden. Itu buat kakak setuju atau tidak? Kalau saya kritik berbeda dengan penghinaan. Yang dihina ini dia sebagai Jokowinya atau dia sebagai presidennya. Kalau dia menyerang privasi, yaitu persoalannya dengan dirinya. Tetapi saat itu kita tidak melepas kenyataan bahwa secara pribadi kita sedang menjabat sebagai kepala negara. Mau sejelek apapun, cukup kita mengkritik. Mengkritik ada dia punya alur, bahasa yang dipakai harus seperti apa. Ya, kasar-kasar, tetapi tidak boleh sampai menghina dia sebagai individual. Maksudnya jangan menghina sampai isi-isi keluarganya. Cukup kritik dia sebagai presiden. Tapi saat kalau kita sudah masuk, kita mengungkit dia punya persoalan individual, yang disorot dunia itu wajah Indonesia loh. Dia ini lagi jadi pemimpin Indonesia, bukan disorot Jokowinya, tapi sorot dia sebagai wajah Indonesia. Itu kenapa perlu ada peraturan yang mengatur hal-hal tersebut. Ya lain hal kalau yang mengatur
masyarakat tidak boleh mengkritik presiden, yaitu saya tolak. Tetapi kalau penghinaan yang menyerang individual orang tersebut, kita bermaksud untuk mengkritik, ya mengkritik saja, jangan sampai menghina. Karena terlepas dari kita mengkritik untuk menjadi baik, kan ya kritik itu harusnya menjadi baik. Tapi kalau sudah menjadi suatu penghinaan, itu sudah tidak menjadi baik dan kita sedang meludahi wajah Indonesia sendiri. Kalau kritik tanpa solusi, Ya memang kritik seharusnya tidak usah solusi. Solusi kan datang dari orang yang dikritik. Kalau saya sudah punya solusinya, buat apa saya kritik orangnya? Ya kan? Intinya, ketika saya bertanya, saya belum tahu jawabannya. Kalau saya sudah tahu jawabannya, kenapa saya bertanya? Ini saya omong kalau ini kata-kata yang orang bilang kritik harus disertai dengan solusi. Itu kembali tadi seperti yang kita diskusi apa, saya bilang itu adalah bangsa penyelamatan. Kenapa saya katakan penyelamatan? Karena kok masa orang yang lagi sedang membutuhkan jawaban harus dia sertai dengan jawaban? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi ya kritik ya seharusnya tidak usah ada solusi. Saya mengkritik karena contohnya, ini saya misalkan ada satu pemimpin organisasi kepemudaan. Saat dia menyampaikan dia punya niat untuk menjadi pemimpin, dia otomatis dia punya visi misi. Saat dia tidak bisa menjalankan, orang mengkritik. Dia tidak perlu solusi, dia akan punya misi. Misi itu adalah hal-hal yang dipakai untuk mendapatkan solusi dari masalah yang datang. Karena masalah yang datang itu otomatis orang akan menyorot pada visi. Diimplementasikan tidak. Jika tidak, ya apa yang dibuat? Kan sudah punya misi. Misi ada, solusi ada pada misi itu sendiri sebenarnya. Jadi orang yang mengkritik itu dia tidak perlu sertaikan solusi. Toh yang punya misi kan orang yang menyampaikan visi. Ya kan? Kalau kita berpikir yang logis. tapi benar juga sih, benar juga. Kalau saya sebelum itu berpikirnya begini, kalau saya kritik tanpa solusi, misalkan saya kritik negara lain, misalkan ya kita usah negara misalnya, saya kritik negara lain, barangkali saya tidak kasih solusi karena nanti negara itu dia seimbang dengan saya atau bahkan dia lebih dari saya. Cuma kalau misalkan saya kritik kita punya Indonesia sendiri, misalkan saya kritik presiden, saya memilih kasih dengan solusi selain itu begini. Maksudnya ini negara kita kalau mau supaya mau supaya negara kita itu maju, ya kasih memang cara begini. Kita mempertimbangkan seperti apa sih. Itu sebelumnya seperti itu. Cuma kalau boleh kritisi itu seperti kata tadi. Saya dikritik karena semua sudah ada di misi. Jadi misi itu kan apa yang kita gunakan untuk mencapai visi. Nah, jadi kita kritik itu ya sudah apa? Misi solusinya ada di situ sebetulnya. Tetapi kurang mengembangkan saja. Amunisinya ada, tetapi tidak dipakai untuk menembak. Seperti itu. Ibarat senjata, terus apa? Kayak ibarat apa ya? Kalau kita lagi mengkritik ada yang bilang harus dengan gaya sopan santun. Maka dalam mengkritik tidak bisa sopan santun. Karena yang sedang dikritik itu orang yang lagi tidak sopan santun. Kalau dia sopan santun, dia jalankan dia punya misi sampai maksimal dan mencapai tujuan yang pernah dia sampaikan dalam visi. Tetapi dia secara sadar, karena kan visi misi awalnya dari pemikirannya, pemikiran kelompok, intim dan sebagainya. Tetapi secara sadar tidak melakukan, tidak melaksanakan, itu secara tidak langsung pun tidak sopan santun dalam masyarakat. Jadi saya selalu, ini gaya pikir yang saya pakai dalam satu negeri, who is the boss dalam pemerintahan? Siapa bos dalam pemerintahan? Ada slogan apa, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi siapa bosnya? Makanya saya bilang, ketika jadi pemerintah jangan menuhankan dia, ketika jadi oposisi pemerintah jangan sampai menjadi musuh abadi, karena jadi yang
secara demokrasi oposisi itu adalah kritikus yang membimbing supaya misi-misinya itu tercapai. Jadi itu kembali pada siapa bosnya dalam lingkup pemerintahan dan negara ini. Kalau orang paham, saya rasa Presiden Jokowi sangat paham itu sehingga dia sangat menerima kritikan. Orang yang paham pasti terima. Kalau soal apa siapa ini Ganjar Pak Ganjar, kalau sendiri itu paham sekali. Kalau ya mungkin karena basicnya dia juga pernah berorganisasi, Dia kan dia artinya ya yes, ya. kembali pada saat belajar dia memaknai dia punya ajaran-ajaran itu tidak. Kalau orang yang memaknai dia akan menjalankan seperti itu. Terus kembali pada siapa bosnya itu saya rasa saya harus sampaikan di sini. Bosnya itu rakyat. Bosnya itu rakyat dan mereka orang-orang yang kita percayakan untuk melayani kita. Wajar kok kita marah-marah, lihat kan